Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. В Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Inilah para pengibar kemenangan di puncak Reichstag Berlin. 80 tahun lalu pada tanggal 30 April 1945, 4 tentara Uni Soviet terdiri dari Alexei Beres, Mikhail Yegorov, Meliton Kantaria, dan Abdul Hakim Isakovic Ismailov mengibarkan bendera merah di puncak Reichstag Berlin. Momen dan gambar adegan itu sangat ikonik hingga hari ini, menandai kemenangan tentara merah saat merebut pusat kerajaan ketiga Nazi Jerman yang dipimpin Adolf Hitler. Peristiwa yang akan dikenang selamanya dalam sejarah Soviet dan Rusia itu dilaporkan Komandan Pasukan Kilat ketiga, Kolonel Jenderal Kuznetsov. Pada tanggal 30 April 1945, pukul 14.25, para pejuang kompi sersan senior Syanov berjuang menaiki tangga ke atap gedung dan mencapai kubah Reichstag. Para pejuang pemberani, Letnan Beres, anggota Komsomol Tentara Merah Yegorov, dan sersan junior non-partai Kantaria memasang bendera dengan bangga membubung tinggi di atas gedung parlemen Jerman. Bendera Uni Soviet adalah simbol kemenangan besar kita. Ini yang dituliskan Kuznetsov dalam laporannya segera sesudah momen itu kepada pimpinan tertinggi Soviet di Moskow. Kini, 80 tahun sesudah kejadian bersejarah itu, tidak banyak yang mengenal siapa-siapa 4 prajurit tentara merah yang keberaniannya akan menjadi simbol penting kemenangan bangsa dan negaranya. Kita akan secara singkat mengenali mereka. Pertama adalah Mikhail Alexeyevich Yegorov. Ia dilahirkan tanggal 5 Mei 1923 dan meninggal dunia pada 20 Juni 1975. Yegorov awalnya bergabung dengan Tentara Merah sebagai anggota partisan, tetapi kemudian ia ikut diintegrasikan ke dalam Tentara Merah setelah operasi Bagration. Pemuda itu dikenal sangat rendah hati dan pendiam. Ia pensiun dari Tentara Merah ketika perang berakhir dan menghabiskan sisa hidupnya bekerja di sebuah pabrik susu. Yegorov tidak pernah menunjukkan dirinya adalah pahlawan Uni Soviet kepada rekan-rekannya dan lingkungan kerjanya. Tetapi banyak yang kemudian terkejut ketika para personel Tentara Merah muncul untuk memberi penghormatan kepada mendiang saat ia meninggal akibat kecelakaan. Sosok kedua adalah Alexei Prokopyevich Beres. Ia dilahirkan di wilayah Ukraina pada tanggal 9 April 1921 dan meninggal dunia pada 4 November 1970. Lahir dari keluarga miskin di Sumy Oblast, saat ini wilayah Ukraina, Beres ada di puncak Reichstag bersama Meliton Kantaria dan Mikhail Yegorov. Sesudah perang, ia tidak mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan Uni Soviet karena alasan yang tidak diungkapkan. Beres diberhentikan 3 tahun setelah perang dan bekerja di sebuah bioskop sebelum dihukum karena korupsi. 5 tahun setelah menjalani hukumannya, ia kembali bekerja sebagai buruh di pabrik sebelum meninggal dunia. Beres mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seorang anak yang melintas di rel saat kereta api melaju cepat. Ia dianugerahi gelar pahlawan Ukraina pada tahun 2005 meskipun Volodymyr Zelensky dan para aktivis nasionalis Azov berusaha mengubur peran pria ini dalam sejarah. Orang ketiga adalah Meliton Varlamis Kantaria. Ia dilahirkan di Georgia pada tanggal 5 Oktober 1920 dan meninggal dunia 27 Desember 1993. Sersan Meliton Kantaria adalah penduduk asli Abkhazia. Dia didemobilisasi 1 tahun setelah perang dan kembali ke Georgia. Kantaria lantas bergabung Partai Komunis dan menjadi wakil Soviet tertinggi di Georgia. Perang di Georgia dan Abkhazia pada tahun 1993 memaksanya melarikan diri dari Abkhazia setelah rumahnya hancur akibat pengeboman. Kantaria meninggal di sebuah rumah sakit di Moskow, tetapi dimakamkan kembali di kampung halamannya setahun kemudian. Pria terakhir yang juga ikut berkontribusi pada momen bersejarah di puncak Reichstag Berlin adalah Abdul Hakim Isakovic Ismailov. Pria ini berasal dari Dagestan, dilahirkan 1 Juli 1916 dan meninggal berpuluh tahun kemudian, yaitu pada tanggal 17 Februari 2010. Ismailov lahir di desa Kumik, Dagestan, dan ia pernah terluka 5 kali selama Perang Patriotik Raya. Tetapi konstitusi Kaukasia yang terkenal memungkinkannya untuk pulih sepenuhnya dan terus berjuang.
Perannya dalam mengibarkan bendera di Reichstag tidak diakui hingga Alexei Kovalyev, prajurit yang juga memberi dukungan pada peristiwa itu, mengidentifikasinya pada tahun 1995. Atas hal ini, ia kemudian dianugerahi gelar pahlawan Federasi Rusia oleh Presiden Boris Yeltsin. Sementara satu sosok penting lainnya adalah Yevgeny Anayevich Kaldey. Ia berasal dari wilayah Donetsk di Ukraina Timur. Lahir 10 Maret 1917, Kaldey adalah seorang Yahudi Rusia. Ia meninggal pada 6 Oktober 1997 dan tercatat sebagai fotografer perang yang mengabadikan pengibaran bendera Soviet oleh Yegorov. Kaldey mendokumentasikan banyak peristiwa sepanjang Perang Patriotik Raya dan telah dipublikasikan dalam buku berjudul Dari Murmansk ke Berlin. Inilah kisah singkat para prajurit rendahan di garis depan pertempuran Berlin 1945 yang kadang terlupakan perannya. Keberaniannya menaiki kubah dan puncak Reichstag Berlin begitu memorable, menghiasi keharuman pengorbanan jutaan orang Eropa melawan fasisme dan Nazisme Adolf Hitler.